Halo pemirsa IGTV, saya Adnina Dinda. Dan saya, Stephen Sandi. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-456. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ekonomi pada tanggal 16 Januari 2025 kembali berlanjut dengan Promovenda Oktarina Nurwidianti SEMM. Sidang ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F6 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, Promovenda Oktarina Nurwidianti berhasil mempertahankan disertasinya mengenai kompetisi digital dan daya saing SDM. Determinan dan dampaknya pada kinerja usaha berkelanjutan. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Pada Kamis 16 Januari 2025, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Oktarina Nurwidianti SEMM yang bertempatan di Auditorium Kampus F6 Universitas Gunadarma Depok. Kegiatan tersebut juga disiarkan langsung melalui siaran digital kanal UGTV atau live streaming melalui ugtv.co.id. Sidang tersebut dihadiri oleh Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringoringo MSc IPU selaku promotor, Profesor Dr. Adi Kuswanto SEMBA selaku kopromotor, Dr. Insinyur Sudaryanto MSc IPU, Dr. Imam Murtono Suhanji PhD, dan Dr. Muhammad Yunanto SEMM selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan Oktarina Nurwidianti dengan disertasinya yang berjudul Kompetensi Digital dan Daya Saing SDM, Determinan dan Dampaknya pada Kinerja Usaha Berkelanjutan, Studi Empiris UMKM Kuliner di Jawa Barat, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh era COVID yang mengharuskan pelaku UMKM beradaptasi dengan dunia yang serba digital sehingga perlu adanya kompetensi digital untuk meningkatkan daya saing dan kinerja usaha berkelanjutan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi digital tidak berpengaruh pada daya saing SDM, namun berpengaruh terhadap kinerja usaha berkelanjutan. Pengembangan penelitian ini ke depannya akan dilihat secara mendalam dimensi yang tidak berpengaruh untuk bisa ditingkatkan. Latar belakang bermula dari kondisi COVID-19 yang melatar belakangi kenapa saya melakukan penelitian ini dilihat dari bahwasannya era digitalisasi tidak bisa kita pungkiri lagi. Pelaku UMKM perlu beradaptasi di era itu sehingga perlu adanya kompetensi digital untuk meningkatkan daya saing dan kinerja usaha berkelanjutan. Oke, nah untuk hasil penelitiannya seperti apa Ibu? Untuk hasil keseluruhan, kinerja kompetensi digital tidak berpengaruh terhadap daya saing SDM, namun kompetensi digital berpengaruh terhadap kinerja usaha berkelanjutan. Sedangkan daya saing SDM juga tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha berkelanjutan. Bahwasannya kompetensi digital ini bisa memoderasi antara kemitraan, lalu dukungan lingkungan eksternal dan inovasi terhadap kinerja usaha berkelanjutan. Oke, untuk pengembangan penelitiannya ke depan akan seperti apa Ibu? Untuk pengembangan ke depan sesuai dengan saran dari Prof. Budi, salah satunya bahwasannya perlu dilihat kita lihat dari second ordernya penelitian keberlanjutannya, kita lihat mana dimensi yang mempengaruhi ataupun yang tidak mempengaruhi dari hasil penelitian ini. Kita berharap bahwasannya hasil yang tidak berpengaruh itu bisa kita lihat secara mendalam mana yang bisa ditingkatkan, mana yang bisa di-update lebih lanjut. Setelah pemaparan acara kemudian disusul dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovenda Oktarina Nurwidianti terkait hasil penelitiannya. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagai tanggapan dan saran positif. Oktarina juga mendapatkan predikat kelulusan dengan hasil yang sangat memuaskan.
Harapannya hasil penelitian yang telah dilakukan Oktarina dapat berguna dalam sektor ekonomi, digital, dan juga masyarakat. Kendala mungkin kalau kendala karena dia seorang ibu rumah tangga ya. Jadi dia harus mengurus anaknya. Dia juga bekerja sebagai dosen di Gunadarma, tanggung jawabnya adalah di publikasi jurnal. Nah, mungkin rasanya kalau kendala hanya di situ karena pada dasarnya dia mudah diarahkan. Dan meskipun begitu, karena saya minta dia harus ketemu dengan pelaku UMKM-nya saat pengumpulan data itu bisa dia lakukan. Jadi kendala ya itu saja karena memang dia perannya banyak sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kemudian juga harus bekerja juga karena dia tidak bebas dari pekerjaannya, tidak lepas dari pekerjaannya, dan bukan hanya mengurusi jurnal tapi juga mengajar gitu ya. Itu aja sih kendalanya. Nah, untuk pengembangan penelitiannya akan seperti apa, Prof? Pengembangan penelitiannya banyak sebenarnya seperti yang tadi dia sampaikan itu dia bisa melakukan pendampingan UMKM dan dia sudah memetakan karena tidak hanya yang ada di modelnya tapi karena dia juga bertemu langsung dengan para UMKM-nya, banyak yang tidak dia tuliskan di disertasinya dari hasil wawancara gitu ya dengan para pelaku UMKM. Itu ada banyak hal yang bisa dia lakukan untuk mendampingi para UMKM-nya. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi digital karena biar bagaimanapun ke depan itu kita nggak akan bisa lepas. Jadi kita sama dengan pelaku UMKM tidak akan bisa lepas dari digitalisasi gitu. Jadi semakin cepat itu mereka bisa implementasikan, semakin cepat mereka masuk ke digitalisasi tentunya itu akan semakin baik untuk pengembangan UMKM-nya. Oke, baik. Untuk tadi mungkin boleh dikasih komentar berkaitan dengan dapat hibah itu, Prof? Oh ya, ini bimbingan saya yang mendapatkan hibah disertasi dari DRTPM, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kita usulkan memang hanya 1 tahun supaya dia juga selesai 1 tahun, jadi tahun 2024. Dia mendapatkan hibah dengan besaran 57,5 juta rupiah ya, dan itu sangat membantu untuk mobilisasinya dia di Jawa Barat karena dia sering mendatangi kalau ada pameran UMKM di Bandung atau di kota-kota lain di Jawa Barat. Nah, dia datang ke sana untuk bertemu dengan para pelaku UMKM, berdiskusi, ngobrol, sekalian juga dia menyebarkan kuesioner. Sidang terbuka promosi doktor adalah bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset berkualitas tinggi. Harapannya hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, Oktarina juga mendapat dukungan penuh dari keluarga dalam proses menyelesaikan disertasinya. Keluarga turut bahagia dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Gunadarma yang telah membantu Oktarina dalam menyelesaikan studi doktornya. Sejauh ini dari pihak keluarga telah memberikan support system yang pertama kali kepada Promovenda yaitu Ibu Oktarina Nurwidianti selama proses penulisan disertasi ini dari mulai awal proposal sampai dengan sidang terbuka hari ini, baik itu motivasi, terutama motivasi untuk menyelesaikan disertasi ini tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan seperti itu. Oke, baik. Mungkin boleh disampaikan ucapan terima kasih kepada Ya. Pak. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Universitas Gunadarma yang telah memberikan support dan beasiswa terutama kepada selama menempuh studi S3 ini. Semoga apa yang telah diberikan bisa bermanfaat baik dunia dan akhirat dan bisa berkontribusi kepada universitas dan kepada bangsa dan negara. Kegiatan sidang tersebut diakhiri dengan sesi doa serta foto bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, buku merupakan salah satu aspek dalam menambah pengetahuan dan juga gambaran tentang kreativitas seorang penulis. Ada berbagai macam jenis buku yang dapat kita temui, salah satunya bergenre teen fiction. Ya, benar sekali. Salah satu buku tersebut telah direview oleh rekan-rekan dari Info Kampus dalam segmen review buku berikut ini. Halo Bookworm, bersama saya Adisti Lestari yang kali ini akan membahas salah satu buku dari seorang penulis yang biasa dikenal dengan nama Eriska Febriani yang berjudul Halo Salma. Halo Salma adalah novel lanjutan dari Dear Nathan yang masih berfokus pada kisah cinta antara Nathan dan Salma. Dalam buku ini, Nathan dan Salma menghadapi berbagai konflik dan cobaan yang datang dalam hubungan mereka, terutama terkait kepercayaan, keluarga, serta perjalanan pribadi masing-masing dalam memahami apa arti cinta dan pengorbanan. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional mereka yang penuh dengan dilema, konflik, dan akhirnya pemahaman akan cinta yang lebih dalam. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita review buku ini. Buku ini mengangkat tema cinta remaja yang dikemas dengan konflik yang realistis, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan hubungan, kepercayaan, dan pentingnya komunikasi. Tema ini cukup universal dan relatable bagi pembaca muda yang mungkin menghadapi konflik serupa. Novel ini bercerita tentang kisah Salma setelah ditinggalkan Nathan. Dia memilih pindah sekolah dan putus dari Salma. Kehidupan Salma terasa membosankan, apalagi orang tuanya menekan ia untuk masuk fakultas kedokteran, akan tetapi ternyata nilai Salma tidak mencukupi. Jadilah Salma putus asa dan menutupi diri dari orang-orang terdekatnya, termasuk dengan teman-temannya. Salma kacau dan depresi. Sementara itu, di sekolah yang baru, Nathan bertemu dengan Rebecca, gadis yang dibully karena status-statusnya di media sosial. Rebecca menulis status berisi curhat atas kondisi keluarganya. Ketika Rebecca benar-benar muak dengan kehidupannya, Nathan hadir dan menyelamatkannya. Rebecca bangkit dan mempertemukan kembali kehidupannya. Lantas dia membuat komunitas Love Yourself yang justru mempertemukan kembali Nathan dan Salma. Kira-kira seperti apa hubungan Salma dan Nathan selanjutnya setelah pertemuan ini? Saya sarankan kalian untuk segera membaca buku ini atau bisa langsung bertemu Salma dan Nathan versi visual dengan menonton langsung film Dear Nathan, Halo Salma. Menurut saya pribadi, Nathan adalah sosok yang tegas dan kadang impulsif. Namun di balik sikap kerasnya, Nathan adalah pribadi yang memiliki hati yang lembut, peduli terhadap orang-orang yang ia cintai. Sedangkan Salma sendiri memiliki pribadi yang tenang dan berpikir panjang, walaupun terkadang ragu dalam menghadapi perasaan dan masalahnya. Perkembangan karakter di novel ini terasa lebih mendalam dibandingkan dengan novel sebelumnya, yang menunjukkan kedewasaan emosional mereka ketika menghadapi tantangan. Penulis berhasil membuat pembaca ikut merasakan emosi tokoh-tokohnya. Setiap adegan emosional terasa mendalam, membuat pembaca benar-benar merasakan dilema dan konflik yang dialami oleh Nathan dan Salma. Salah satu cara menikmati hidup bukan dengan menyalahkan takdir ataupun berpikir telah lahir di kehidupan yang salah, melainkan berusaha untuk membuka hati lalu membiasakan diri. Itu adalah kutipan favorit saya dalam buku ini, sekaligus sebagai penutup review buku kali ini. Sekian rekomendasi buku kali ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya Adisti Lestari, beserta kru Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih, dan sampai jumpa. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di program studi sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao. Pemirsa UGTV, senang sekali saya Adinda Septiana dan saya Elza Safitri dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 127 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao. 我是艾尔莎。我是Huang Liyu. Pemirsa UGTV, tradisi pernikahan di suatu daerah bahkan negara tentunya memiliki perbedaan. Salah satunya tradisi pernikahan masyarakat Tiongkok yang beragama Konghucu di Indonesia. Tradisi ini bernama Ciotao. Walaupun ada beberapa pergeseran dalam tradisi ini, masyarakat tetap menjaga dan menghormati warisan budaya leluhur ini. Betul sekali, Ciotao merupakan ritual pernikahan bagi masyarakat keturunan Tionghoa Benteng yang berasal dari keturunan Hokkien. Tradisi ini diyakini telah ada sejak abad ke-17. Ciotao terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari tradisi pinang jodoh hingga perjanjian pernikahan. Mari kita simak laporan dari Anissa Larasati berikut ini. 敲导是一种遵循儒家思想的婚礼仪式，虽然它现在已经改变了角色和意义，成为一种正式的婚礼仪式，但这一传统仍然受到赞赏和维护，并充分尊重其祖先的遗产。教导是本敦典型的中国氏族婚礼仪式，继传由中国的霍奇安部落，这一传统由17世纪抵达巴达维亚的最先大代相传。教导仪式由几个阶段组成：订婚、结婚、嫁妆赠送、结婚协议、祈祷仪式和婚礼派对。在订婚求婚传统中，准新郎的家庭代表向准新娘的家庭求婚。如果求婚被接受，准新郎的家人会送嫁妆或马哈尔，通常包括金钱、珠宝和其他物品。接下来，双方就婚姻合同中双方的权利和义务达成一致。之后，新娘和新郎在仪式上向上帝和他们的最先祈祷，并请求父母的祈祷和祝福。然后，新娘和新郎在东张赤手祭坛的酒会上与家人和亲戚庆祝结婚。这些文化元素的多样性反映了传统元素的和谐融合，创造了一种富有美感和文化多样性的仪式。教导传统可以作为保护单个人是文化多样性的一种手段。在此基础上，印尼政府通过教育、文化、研究和技术部或 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 将教导指定为单个人是2023年非物质文化遗产或 warisan budaya tak benda。教导之所以被选为 warisan budaya tak benda， 是因为这一传统具有宝贵的历史价值和独特性。按照相亲的传统，准新郎家人的代表将向新郎和新郎的家人递交申请。如果申请被接受，新郎的家人将交付嫁妆，通常有几天注重珠宝和其他物品。
Dalam tradisi pinang jodoh, perwakilan dari keluarga calon pengantin pria akan mengajukan lamaran kepada keluarga calon pengantin wanita. Apabila lamaran diterima, keluarga calon pengantin pria akan menyampaikan mas kawin atau mahar yang umumnya terdiri atas uang, perhiasan, serta barang-barang lainnya. Keberagaman unsur budaya ini mencerminkan perpaduan harmonis antara elemen-elemen tradisional, menciptakan sebuah ritual yang kaya akan keindahan dan keberagaman budaya. Oleh karena itu, tradisi Ciaotao dapat menjadi salah satu sarana untuk melestarikan keberagaman budaya di Tangerang. 这种文化元素的多样性反映了传统元素之间的和谐融合，创造了一种富有美感的意识和文化多样性。因此，修道传统可以成为坦格朗保护文化多样性的手段之一。 Baik pemirsa UJTV, saya Elza Safitri. Dan saya Adinda Septiana. Kita akhiri Eugenie Hao episode kali ini, kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们 Eugenie Hao 的所有新闻内容。我是黄礼玉，我是艾尔莎。祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-456. Saya Admin Adinda. Dan saya, Stephen Sandi, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa.